Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jenengan semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel jualbakarkanopi.com. Kalau Anda mau bikin kanopi ya silakan saja langsung bisa order lewat mana? Lewat ada WA yang tertera di screen ini ya. Jadi jumpa lagi. Ini tadi ada beberapa hal yang jadi catatan saya, terutama dengan masalah konten dulu ya. Kita bahas konten dulu. Saya sebelumnya di video sebelumnya itu ada problem dengan audio, dimana ketika saya ngerekam gitu kan, sudah saya rekam terpisah. Sebelumnya pakai mic dinamik, kemudian saya rekam audionya itu terpisah memakai Zoom H5n. Ternyata ketika saya upload di TikTok gitu ya, itu suaranya tetap aja enggak masuk. Kayaknya harus dengan suara atau dengan bantuan mic yang itu bawaan Zoom H5n, atau ini saya sekarang pakai Zoom H1n ya. Kenapa kok ganti Zoom H1n? Karena yang Zoom H5n-nya itu baterainya satu mulai ngadat ya, jadi harus beli baterai baru. Yang kedua itu bagian belakangnya itu copot Pak Bro, jadi tidak masuk. Itu ya, moga saja dengan mic baru ini, bukan mic baru sih, mic lama ini saya beli untuk investasi. Omongnya sih investasi ya, untuk bikin video banyak-banyak. Ternyata ya videonya tidak banyak mendapatkan respon. Tidak masalah, yang penting bikin aja gitu. Nggak masalah, wis pokoknya dibuat hiburan saja. Dan ini adalah tanggal 1 Mei 2023 bertepatan dengan Hari Buruh. Jamnya adalah sekitar pukul 2 dini hari. Jadi ini sudah masuk tanggal 1. Ini saya kemarin ada sempat dapat postingan yang agak bikin saya deg-degan ya. Jadi sebuah postingan di TikTok itu bilang kalau seumpama seseorang itu sulit tidur dari pukul 12 sampai pukul 3 pagi, itu ada tanda-tanda punya potensi terkena kanker sirosis ya, terkena kanker hati. Waduh, ini jadi saya mikir wah lagi bahaya juga ya. Namun saya kemudian berangkat dari kekhawatiran itu juga mulai aware ya. Saya ini kan berat badannya di atas 100 lebih dan saya merasa ini kok harus dikurangi gitu ya. Jadi sudah mulai belajar mengatur pola makan. Yang paling sulit bagi saya itu menahan lapar saat malam hari. Ini tadi itu saya terakhir makan memang pagi hari. Kemudian malam hari itu waduh laparnya nggak karuan. Coba tak jejeli gawe gedang ya, habis 2 masih lapar juga. Akhirnya ini apa ini ya, ini harus makan apa ini. Ternyata saya ambil telur 3 biji, saya godok ya. Saya godok itu apa ya, saya bukan kukus, saya godok ya, ambil aja lah godok gitu. Saya godok kemudian saya makan pakai 3 sendok nasi ya. Tentu nggak tahu itu sehat apa enggak karena saya tambahin saus gitu. Kalau nggak ada sausnya nggak masuk. Oh ya, ada tahu yang kuning itu saya ambil sekitar 1/4 itu makan ya. Jadi coba aja nanti mulai mengatur pola makan supaya untuk kesehatan ini penting juga Pak Bro. Penting pol ya, supaya nggak cepet capek, supaya presentasi juga lebih oke, ngonten juga lebih banter gitu ya, jualan juga lebih banter dan lain sebagainya. Intermezzo. Saya ini malam hari emang saya khususkan untuk membuat konten digital, konten yang saya sebar di media sosial. Tadi sekitar pukul 8-9 itu saya bikin satu video juga ya tentang tentang opo lah ini, masalah yang bisa saya bahas tentang garapan-garapan beberapa. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana saya memposting ya. Jadi yang pertama yang harus jadi perhatian adalah itu saya sendiri aware ataupun nyadari betul opo supaya bisa lebih cepat ya, lebih cepat postingannya. Saya pakai bantuan, saya nggak pakai GoPro lagi. Karena apa? Karena laptop editing ini saya pakai laptop yang saya pakai ini laptop bandel banget ya. Saya beli second dan saya bersyukur sekali bisa kenal Lenovo ThinkPad second ya, T460S yang sudah Core i7, RAM-nya juga 4. Itu untuk bekerja, untuk di luar editing video itu walah hebat sekali. Nah, ini saya paksa untuk editing video.
Kalau misalkan saya ambil footage, ambil gambar video dari GoPro ini, misalkan saya setting di GoPro-nya itu 30 fps lah, kemudian Full HD gitu ya, itu ngerendernya lama Pak Bro, rendernya lama. Nah tadi saya coba gimana supaya nggak pakai GoPro tapi saya pakai bantuan webcam seperti ini. Tentu kualitasnya lebih jelek ya dari GoPro, tapi tidak masalah. Saya karena ngejar speednya ya, supaya bisa lekas terbit begitu, bisa lekas konten itu jauh lebih cepat ya. Saya pisahkan audionya, kemudian saya render 10 menit itu dapat 8 menit ya, 8 menit waktu renderingnya. Saya kira lumayan lah. Saya pernah waktu 10 menit dengan 30 fps pakai rendering video pakai Lenovo T460S ini, kalau di render itu dapat 1 jam rendernya. Itu saya nggak betah Pak Bro, asli nggak betah saya. Nah ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah sekarang pakai laptop yang dalam tanda kutip bisa editing ya, kemudian ditambah dengan footage dari webcam CT ini, saya kira sudah lebih ya, dari cukup menurut saya demikian. Nah untuk semua ini saya bantu, saya minta bantuan ke OBS, saya pakai software OBS supaya lebih mempermudah ngedit gitu ya, tinggal cut tidak banyak. Selain bikin konten, yang paling penting adalah nguploadnya ya. Jadi saya upload di beberapa tempat. Yang pertama itu di TikTok, itu atas nama saya pribadi Bonjo Setiawan. Di TikTok itu saya upload kayak ini tadi, itu saya bikin sekitar 10 menit video, saya potong-potong jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 video, mungkin durasinya antara 2 menit sampai 1 menit. Ini saya gunakan, uploadannya lebih bebas kalau di akun TikTok saya pribadi. Kemudian juga saya ada akun TikTok yang lain, adalah Jasa Tukang Surabaya. Alhamdulillah ini sudah ada 7.017 follower ya. Beberapa video itu juga ada respon yang menurut saya juga wow gitu, karena di YouTube saya nggak pernah mendapatkan views sebegitu banyak. Ada yang 400.000, ada yang dua kali, ada yang 40.000 views ya. Jadi ini juga jadi signifikan menurut saya. Kenapa kok TikTok itu pilihan utama saat ini ya bagi saya? Karena memang works, artinya banyak yang ngontak itu tahunya dari TikTok ya, tanya tentang kanopi, tanya tentang pagar, tanya renovasi rumah, itu tahunya rata-rata dari TikTok saya yang ini ya. Dan alhamdulillah mungkin nantinya kita akan saya sering-sering update di berkala di TikTok yang ini. Nah, tapi gini, kalau misalkan TikTok itu kan punya culture, punya ciri khas sendiri ya. Jadi kalau menurut saya, ketika saya upload pakai bantuan OBS dan juga audio terpisah seperti ini, itu suaranya ngempet Pak Bro. Berbeda ketika misalkan langsung upload lewat HP. Jadi kemudian saya mikirnya begini, untuk kedepannya itu TikTok itu enaknya langsung upload pakai HP saja. Itu lebih powerful ya, lebih cepat, karena nggak usah ngedit lagi, itu langsung take, kemudian kita tinggal posting kita ambil begitu, tinggal posting. Jadi TikTok ini menurut saya nantinya akan saya upload langsung dari HP. Yang itu juga ada kendala, biasanya HP saya dipakai anak ya, dan ini butuh HP baru. Semoga saja bisa beli HP baru untuk sang anak. Nah kemudian saya bisa pakai HP saya untuk postingan di TikTok. Nah kemudian juga yang baru ini adalah Facebook fanpage ya. Ini saya tunjukkan kepada Anda. Saya bikin Facebook fanpage namanya jualpagarkanopi.com, karena kebetulan saya juga ada website jualpagarkanopi.com. Melalui Facebook fanpage ini saya upload Pak Bro, upload tentang ya, misalkan akun saya yang asli nih ya, Mbah Kedu ini ya, ini tentang banjir. Jadi hal yang saya gunakan di TikTok tadi itu saya upload juga di sini. Mungkin juga video ini ya, video di YouTube itu saya biasanya juga upload juga di Facebook fanpage ini ya. Nah, apakah semua ini efektif? Kalau Facebook fanpage saya belum bisa bilang ini efektif apa tidak. Tetapi banyak orang itu
bilang kalau kita benar-benar maksimalkan Facebook fanpage. Misalkan ya, ini kan uploadan satu ini ya, satu ini saya upload, kemudian ini juga disebar ke ke grup-grup lain ya, kemudian kita sebar ke page-page lain. Kalau memang dikenankan untuk posting itu bisa lebih banyak respon, jadi orang lebih tahu, orang lebih ini apa sih gitu ya, jadi lebih ada variasi di situ. Kemudian juga yang lain adalah YouTube Short ya. YouTube Short ini mungkin agak sama dengan TikTok, artinya lebih enak langsung diambil pakai HP begitu ya. Atau misalkan saya setting video yang 1 menitan begitu, cocok untuk Facebook sampean YouTube Short. Jadi program saya adalah TikTok, kemudian Facebook fanpage, kemudian juga ada YouTube Short. Yang ini saya kerjakan secara berkala ya. Saya usahakan ada 3 video setiap hari. Saya usahakan. Kemarin sudah ada 3 video di akun TikTok Jasa Tukang Surabaya. Kemudian hari ini ada 7 video yang itu relatif mudah, saya tinggal cut saja, kemudian saya upload ya. Jadi ini adalah take yang kedua ya hari ini. Saya merasa bahwa penting sekali bagi penggiat media sosial, bagi UKM ya kayak saya ini, bagi juga pengusaha kecil, pedagang kecil itu untuk bisa memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya guna meraih pasar. Kalau kebetulan jenengan juga UKM ya, pedagang kecil gitu, jangan lupa juga meluangkan waktu. Ini juga reminder bagi saya. Luangkan waktu sebisa mungkin sehari itu 1, 2, 3 jam. Terutama di malam hari ya, nginjak mulai jam 9 begitu atau jam 8, Anda tinggal bikin konten, bisa bikin konten untuk akun media sosial jenengan. Dan benar-benar banyak yang menganjurkan untuk menembak 3 hal tadi itu, TikTok, kemudian Facebook fanpage, dan juga YouTube Short ya. Jadi tahun ini sejak Maret ini saya usahakan bisa mengenalkan, bisa hashtag pagar Kanopi, pagar Surabaya, Kanopi Surabaya itu bisa benar-benar saya maksimalkan. Jadi kalau orang cari tentang Kanopi, orang cari tentang pagar, itu bisa langsung WA saya gitu ya. Tujuannya ke situ. Tentu ini adalah pekerjaan yang berat ya bagi saya sudah lama itu menekuni dunia editing kecil-kecilan video begitu ya, dan itu emang terbilang bagi saya itu berat. Namun ya emang harus begitu, emang harus dikerjakan dan harus dilakukan. Dan saya benar-benar mau coba ini bagaimana efektivitasnya. Ketika nanti ada garapan, saya liput, saya jelaskan begitu. Kemudian proses mencari garapan itu juga sebisa mungkin saya ceritakan ke jenengan. Itu bagaimana supaya ya kita sharing ya ke publik begitu, tentang pagar, tentang kanopi, tentang bengkel las, tentang renovasi rumah, tentang membangun rumah, tentang interior, sejauh yang saya ketahui. Baiklah kawan-kawan sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Singkat saja, yuk sama-sama kita manfaatkan media sosial ini untuk hal yang positif ya, hal yang bisa membuat kita ibaratnya itu dagangan lancar ya, memberikan value ke orang lain, atau orang kenal dengan jenengan, dengan produk, dengan jasa jenengan. Jadi ini kesempatannya masih terbuka lebar ya. Apalagi sekarang ini sudah ada AI ya, artificial intelligence. Saya juga kepikiran membuat interior dengan bantuan AI, kemudian saya estimasi harganya kalau mau bikin gambar seperti ini kayak gitu. Misalkan pagar terutama atau kanopi, itu saya concern ini harganya sekian begitu. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo saja sampaikan. Salam kenal dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jenengan semua. Kamsia, bye bye.